poin 3 air terjun. Mana air terjunnya? Sana. Sungai, ke arah sungai. Tim saya ada Mas Jali sama Mas Fernando. Kalau dari videonya sih memang mereka udah adventure banget lah, udah paling siap gitu. Aku Karsa Tovan dari tim 2, tim biru. Persiapannya sih kayaknya cukup matang ya, kayaknya. Soalnya semalam juga istirahatnya cukup. Terus kayaknya teman-teman aku ini punya kelebihannya masing-masing deh. Kan kita belum tahu ya gimana ntar di lapangan. Cuman kalau dari video yang aku lihat, kayaknya dua-duanya sama-sama adventurous. Jadi harusnya sih udah nggak kaget sama jalur yang akan kita lewatin nih. Kalau kayak sekarang sih dari awal kita tahu ada challenge kayak gini, kita tahu ini bakalan membutuhkan fisik yang lumayan ya harus prima lah ya. Kita bakalan trekking, itu juga dikasih challenge dengan waktu secepatnya mungkin. Jadi waktu itu ya persiapannya kayaknya memang harus lebih fisik lah, kayak lari, olahraga, lebih rutin. Jangan sampai gempor lah pas lagi dikasih challenge, soalnya kayaknya ngelihatnya aja challenge-nya ada 10 dan berat-berat gitu kayaknya. Kita akan melintasi sebuah jalur yang sudah disiapkan. Ya, jalurnya di mana? Nanti saya akan bagikan petanya. Kemudian nanti di perjalanan control card ini berfungsi sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melalui jalur yang benar. Om Swastiastu, salam kenal, nama saya Fernando dari Bali. Saya dari tim Gilang Baskara. Dari awal karena saya udah meyakinkan diri untuk masuk tim Gilbas, jadi seneng banget sih bisa kepilih untuk maju di Water Adventure ini bersama Kang Gilbas. Saya memang dari dulu udah ngefans juga sih sama Mas Gilbas. Karakter orangnya juga kayak enak nih kalau diajak untuk berpetualang. Dari itu saya pilih tim Gilbas di acara Water Adventure ini. Kalau kenal itu kan kita baru taunya dari video yang mereka kirim ya lewat Instagram. Jadi kita juga nggak pernah kenal juga sebelumnya. Jadi ya kalau dibilangin kita cuma bisa ngeliat dari dia punya bio IG. Ya so far sih dari tim yang gue pilih itu, dari video-videonya mereka yang kayaknya yang paling niat bikin videonya. Mereka ngedit videonya. Gue rasa sih dari pilihan gue itu bisa ngebentuk tim yang lumayan kuat lah kayak gitu. Perasaan saya yang pasti senang pada akhirnya bisa tergabung di timnya Bang Rikas. Saya rasa di tim ini kami punya keahlian masing-masing dan itu jadi suatu kesatuan yang harapannya lengkap gitu untuk menyelesaikan misi-misi yang ada di depan. Nama saya Ferdian Restuklana, saya dari Semarang dan di Water Adventure ini saya masuk di tim Karsa Tovan. Ya perasaannya sendiri luar biasa ya, karena dari yang pertama saya tahu Kak Karsa itu dari sosial media, terus beberapa kali mengikuti kegiatannya. Dan di kegiatan ini ketika terbuka kita untuk memilih siapa tim leader, otomatis saya langsung memilih Kak Karsa dan alhamdulillah lolos menjadi juara 1 dari seleksi dan juga dapat bertemu dan juga berkolaborasi langsung dengan Kak Karsa Tovan. Itu sesuatu hal yang luar biasa bagi saya dan juga bagi tim kami, tim Karsa Tovan. Strategiku tuh sih kita semalam cuman lihat peta sama berdoa. Nggak ada lagi. Cuman nih bisa lah. Dua-duanya sama-sama kuat sih kalau menurut aku. Punya kelebihannya masing-masing. Ya tadi aku bilang sama-sama adventurous, harusnya kalau dengan medan yang akan kita lakukan ini nggak kaget. Kan kadang kan ada yang kaget kayak sesimpel saat kita memilih jalan aja, kalau orang nggak kebiasa itu bakal jadi tantangan sendiri. Apalagi harus lihat peta kan dan juga lihat kompas. Persiapannya semalam pas dikasih peta, kami lihat-lihat kira-kira mana yang lewatin apa sungai, mana yang tinggi, mana yang turun, kayak gitu sih. Sama kalibrasiin kompas biar utaranya bener. Karena berdasarkan peta harus lihat utaranya yang mana gitu, biar nggak nyasar.
Ya, kalau dari awal kayaknya kita lihat yang jelas ini semuanya bergantung dari baca map. Karena nggak mungkin kita bisa nyelesain map ini kecuali kita, ya intinya kalau kita nyasar itu kan bakalan buang waktu lebih banyak lagi. Nah, yang jelas ya kita harus belajar yang namanya topografi lah dari petanya. Itu kayaknya udah kunci yang paling penting gitu loh. Ya seenggaknya kita bisa tahu, oh ternyata ntar jalur-jalur yang ini kita bisa ketemu bangunan atau sawah atau kayak perbukitan, ya itu yang paling penting sih biar kita nggak get lost aja. Strategi sebenarnya nggak ada sih, kita ini aja nothing tulus aja gitu ya udah. Karena kita ngeliat tim lain tuh tadi sebelum berangkat, wah merhatiin peta banget, wah kayaknya detail banget. Kalau kalah buat apa ujungnya gitu, malah jadi ya udah merhatiin peta kalah gitu. Jadi mending kita biasa aja udah latihan, yang penting udah jelas ada challenge di grup, ada pos yang harus dilaluin, udah itu aja kita jalanin. Kalau tim ini sebenarnya nggak bisa bilang kuat kayak gimana, karena kan kita nggak tahu bentuk challenge itu seperti apa. Tapi gua rasa sih semua yang namanya challenge beginian kembali lagi harus teamwork ya, kayak komunikasi, teamwork. Di sini gue juga ngerasa sebagai peserta juga, nggak ngerasa sebagai tim leader. Tapi yang jelas kadang-kadang gue akan ngerasa, oh tiba-tiba misalkan dari teman-teman punya masukan yang lain, nah itu bisa kita discuss lebih lanjut lah. Kayaknya sih lebih ke teamwork ya kayaknya. Kalau tadi sih cuman bawa pembekalan khusus, cuman bawa tumbler sama di luar dari alat yang kita dikasih sama raincoat. Karena kalau di sini setahu gue kayaknya kalau udah mulai siang itu takutnya hujan. Kita juga nggak tahu berapa lama kita bakal ngelarin challenge-nya. Jadi kayaknya raincoat paling penting deh. Wah, nggak tahu juga ya. tapi ya kalau challenge-nya itu dia sih, dari awal kita nggak tahu nih challenge-nya kayak gimana. Tapi kalau dibilangin kuat ya I don't know. Tadi kami diskusi tentang mengenai rencana-rencana yang akan kita lakukan supaya nantinya perjalanan nanti bisa ditempuh secara efisien mungkin. Setelah kita dibekali berupa peta dan bermacam-macam yang akan diperlukan, jadi kita mempelajari dulu sebelumnya, mendalami medan yang akan kita tempuh. Ketika malam hari briefing itu dikasih tahu, oh ternyata game atau permainan nanti yang akan dimainkan di Water Adventure adalah game orienteering atau game kita pembacaan peta dan juga pos di medan yang sebenarnya. Dan dari situ saya udah yakin karena kebetulan di kuliah karena saya bergabung di unit kegiatan di Pecinta Alaman, saya sempat mempelajari ilmu tentang medan dan juga navigasi. Dan dari situ walaupun udah agak-agak lupa, agak-agak samar, tapi kalau untuk pembacaan medan dan juga peta itu udah masih agak paham. Tapi untuk pembacaan kompas udah agak sedikit lupa. Kita saling meyakinkan dan saling menyemangati satu sama lain. Jadi sebelum Water Adventure-nya dimulai itu kita udah udah solid terlebih dahulu. Kita udah memotivasi, kita udah kompak bahwa kita akan berjuang bareng buat jadi nanti pemenang di Water Adventure ini. Kalau secara peserta sih gue perhatiin kayak temen gue ada dua pesertanya, ada Apri sama Amir. Kalau Apri itu dia lebih lebih ceria orangnya, suka bercanda, lebih proaktif lah gitu. Sedangkan kalau Amir orangnya lebih diam, tapi dia orangnya tuh kayak lebih banyak mendengar, kayak lebih menjadi pendengar yang baik. Tapi ya asik aja sih sebenarnya. Jadi punya dua orang berbeda, satu yang lebih happy, satunya yang lebih kalem gitu loh. Ya nggak bisa nilai juga ya karena kita juga belum pernah ketemu, tapi ya yang jelas sih kita optimis aja lah. Kita coba usaha yang terbaik aja gitu. Yang jelas gue pengen sebelum kita mulai di acara ini juga gue sama pesertanya juga udah lebih akrab lah. Jadi nggak ada yang kayak canggung-canggung gitu, semuanya enak, jadi semuanya juga kayak lebih flow aja lah. Kalau pas lagi ntar kayak kita dapat challenge, kita udahlah kita nyantai aja dan kita ya udah do the best aja. Kalau dari tim saya itu tidak ada membawa alat khusus, cuma membawa peta dan kompas yang diberikan oleh panitia. Kalau misalnya dari saya sendiri, karena pas SMA saya belajar pramuka, jadi saya pahamlah bagaimana navigasi dan mountaineering. Jadi saya yakin bisa membantu tim saya untuk menjadikan tim saya sebagai juara.
Tim terberat, wah tim terberat sih kayaknya sih Clares ya. Kayaknya kalau dilihat nih timnya lumayan strong, gesit. Dari kemarin kita main games kayaknya wah ini lumayan solid gitu loh. Kalau kita kebanyakan ininya nih, kayak banyakan Sri Mulatnya kayak ini. Berapa yakin? Ya 70-30 lah. 70 menang, 30-nya senang-senang. Ya, kekuatan tim yang di tim saya kayaknya cukup imbang sih, nggak secara fisik oke, secara otak juga oke. Tim terberat, tim merah, timnya Mas Rikas. Yang bisa, sebenarnya dua-duanya kuat sih. Siapa ya? Mungkin Mas Fernando kali, karena dia kalau dari videonya juga udah siap banget, udah berpengalaman. Secara fisik juga oke gitu. Kayaknya dari physically mereka kayaknya paling kuat gitu isinya orang-orangnya gitu. Yakin aja sih. Yakin aja sih. Yakin pokoknya. Yakin pokoknya. Mantep nih, kayaknya timnya solid nih. Ini dua-duanya patut diperhitungkan deh. Karena nggak tahu ya, soalnya kan ini bukan masalah ini, tapi masalah ini juga. Dan feeling juga kan, jadi tiga-tiganya harus oke. Cukup yakin, kalau saya melihat tim lain cukup yakin. Karena itu kalau menurut saya tim saya ini seimbang isinya. Fisik oke, pemikiran juga oke. Jadi kesempatan menangnya cukup besar sih kalau saya pikir. Ya kita berharap dari kekuatan tim kita ini bisa menang, solid, dan yaudah semoga Dewi Fortuna beserta kita.